Oke, hari ini kita sebelumnya selamat Paskah ya. Selamat Paskah kepada kita semua. Karena hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Waduh, jadi ini adalah satu momen yang penting, tidak kalah penting ya. Karena kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ya kepercayaan kita sia-sia. Gitu. Kepercayaan kita sia-sia. Dan kalau ditanya misalnya nih, sebenarnya lebih penting mana? Natalan atau kematian Tuhan Yesus? Sebenarnya sama-sama penting sih, sama-sama penting. Gitu loh. Karena tidak ada apa-apa. Karena tidak ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Gitu. Gak apa-apa dah. Tidak akan ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Tapi percuma juga kalau Tuhan Yesus lahir kalau nggak mati buat kita. Jadi sebenarnya yang benar-benar kita harus rayakan besar-besaran itu adalah kematiannya dan juga kebangkitannya. Dan kebangkitannya juga tidak kalah penting. Karena percuma dia mati di kayu salib lalu tidak bangkit. Karena yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, Yesus kita dengan Yesus yang lain, dengan Tuhan yang lain, adalah dia bangkit. Dia adalah satu-satunya pribadi yang tahu kapan dia mati dan tahu kapan dia bangkit. Dan itu atas kehendak dia sendiri. Karena sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebelum dia diserahkan kepada orang-orang Farisi dan kawan-kawannya, Tuhan Yesus itu sempat ngomong begini, aku berkuasa memberikan nyawaku kepada siapapun dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Tidak ada satu manusia pun atau satu pribadi pun yang bisa mengklaim dengan cara seperti itu. Mungkin kalau sekadar cuma ngomong bisa aja, tapi perbedaannya adalah dia bisa membuktikannya. Itulah yang membedakan Tuhan kita dengan yang lain. Nah, tapi kita membahas antara perbincangannya dengan seorang gubernur Roma saat itu adalah Pilatus. Kalau kemarin kan kita bicara tentang mahkamah agama, tapi hari ini kita bicara tentang Pilatusnya. Siapa itu Pilatus? Paling enggak kita melihatnya dari sekilasnya saja, background story-nya, supaya kita bisa mengerti siapa itu Pilatus dan sebenarnya Pilatus itu bisa dituntun sebenarnya. Tapi nanti saya akan kasih juga aplikasinya. Jadi nggak hanya sekedar kita Bible study, tapi juga ada aplikasi yang bisa kita terapkan di di dalam kehidupan kita. Nah, kita buka saja dulu di Yohanes 18 ayatnya yang ke-33. Ya. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-33 sampai yang ke-38. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Ya, kenapa? Ini. Oh ya. Ya, oke. Kita buka Yohanes 18 ayat yang ke-33 sampai yang ke-38a. Nah, Yohanes 18 ayat yang ke-33 sampai yang ke-38a. Ya. Kita akan baca satu ayat satu orang di sini. Nanti kita akan berganti-gantian untuk yang ada di sini ya. Sudah dapat semua? Kita akan lihat hubungannya Tuhan Yesus dengan Pilatus itu sebenarnya ada hal yang bisa kita pelajari dari kisahnya antara Tuhan Yesus dengan Pilatus. Sekalipun perjumpaannya itu singkat, tapi Pilatus itu sangat-sangat memikirkan tentang Kristus. Yohanes 18 ayat 33 sampai ke 38a. Oke ya, jadi mulai dari saya dulu. Dari kiri ya, dari saya, Denny, sampai ke seterusnya. Gitu ya. Yohanes 18 ayatnya ke 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Lanjut, ini. Apa engkau katakan dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakan. Ayat yang ke-35. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Kamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? 36. Jawab Yesus, pekerjaanku bukan dari dunia.
kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, kita mulai dulu dari ayat ke-33 ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Nah, ini kalau misalnya kita lihat di ayat-ayat sebelumnya lah, sebelum di ayat 33 kemarin kan kita bahas, ya kan? Di hari Jumat Agung kita sudah bahas, saya nggak perlu bahas lagi ya. Tapi di sini ini perbincangan dengan Pilatus dengan orang-orang banyak, lalu dikembalilah kepada Tuhan Yesus, lalu dia bertanya nih sama Tuhan Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan bagi semua orang di dunia ini sebenarnya. Apakah Yesus raja orang Yahudi atau enggak? Gitu loh. Kita lihat dari karakter Pilatus dulu. Pilatus itu, seperti yang kemarin saya bilang, Pilatus itu dia tidak ada konsep kebenaran seperti yang kita punya sekarang ini. Makanya kalau kalian baca di ayatnya ke-38a tadi, dia nanyakan apakah kebenaran itu. Itu dia bukan mencari pembenaran atau dia ingin menguji Tuhan. Enggak, dia benar-benar nggak tahu. Dia nggak punya konsep itu. Jadi sebenarnya Pilatus itu secara tidak langsung sebenarnya dituntun sama Tuhan. Tuhan Yesus itu ingin sekali manusia diselamatkan, guys. Saking dia pengen ketika dia lagi disalib pun, orang di sebelahnya pun diselamatkan loh sama dia loh. Karena dia memberi jaminan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bayangin, dalam kondisi Tuhan yang sudah menderita begitu aja, dia bisa memakai kuasanya untuk mengklaim keselamatan orang itu karena orang itu percaya kepada Tuhan. Lalu apakah hubungannya di sini? Kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Inilah sebenarnya ada banyak banget orang-orang seperti Pilatus di dunia ini, termasuk di sekitar kita. Tidak sedikit di antara kita sebenarnya itu ingin sekali orang berdebat dengan kita. Apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit nggak? Apakah Yesus ini sungguh-sungguh wajib disembah nggak sih? Nah, kalau misalnya kalian ditanya seperti itu, apa jawab kalian? Karena ini ibaratnya, anggaplah kita berada di posisi Tuhan Yesus saat itu. Ketika kita ditanya oleh orang, apalagi mungkin orang itu punya kuasa. Engkau inikah raja orang Yahudi? Atau mungkin dia ngomong sama kita, apakah benar Yesusmu itu Tuhan? Apakah benar Yesusmu itu sungguh-sungguh hidup? Sebenarnya kalau Pilatus ngomong kayak begini nih ya, sebenarnya dia itu udah harusnya mengira dan tahu. Kalau dia punya rasa aman ya, kalau Pilatus punya rasa aman, dia nggak mungkin bertanya seperti ini sama Tuhan Yesus. Karena dia tahu penguasa tertinggi saat itu adalah kaisar. Atau kalau misalnya sekedar hanya paras, dia pasti sudah melihat Yesus itu bukan orang terkenal, dia orang biasa. Kalau misalnya Pilatus hanya melihat sekedar itu. Tapi kalau kita bisa lihat, Pilatus kalau sampai nanya, engkau inikah raja orang ini? Berarti dia melihat ada sesuatu perbedaan di dalam diri Yesus. Dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri Tuhan Yesus. Sekalipun saat itu Tuhan itu gini loh, bayangin. Konteks saat itu Tuhan itu sudah, mungkin dia sudah belum berdarah banget, tapi setidaknya dia itu sudah dipukulin. Sebelum Tuhan Yesus itu sampai ke tempatnya Pilatus, Tuhan Yesus itu sudah dibully, sudah dipukul oleh orang-orang Yahudi itu. Tuhan sudah dipukul oleh mereka. Seharusnya nih, kalau misalnya dia memang seorang pemimpin yang buruk ya, si Pilatus itu kalau dia seorang pemimpin yang buruk, dia pasti langsung saja suka-suka ulah, dia langsung melemparkan Tuhan Yesus.
Tapi buktinya tidak. Pilatus tidak seperti itu. Pilatus justru dia sungguh-sungguh bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Dia bingung melihat satu sosok ini yang sudah dipukuli ini, yang mungkin bajunya tidak mahal. Jubahnya pun kalau kalian baca di Alkitab, jubahnya itu cuma satu tenunan doang. Jadi sekali buka terlepas, bukan kayak kita begini ada kancing banyak. Dia lihat satu sosok biasa, tapi kok dia ada sesuatu yang berbeda dan itu tidak bisa dijelaskan oleh Pilatus sendiri. Dan salah satunya yang bisa dia jelaskan adalah engkau ini kah raja orang Yahudi? Tetapi apakah berarti itu murni sekedar Pilatus ingin tahu? Tidak. Dia tidak murni seperti yang kita kira yang mungkin dia pengen mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak, dia sendiri pun juga tidak peduli sebenarnya pada dasarnya. Tapi di dalam hati kecilnya pasti ada sesuatu hati yang dimana dia ingin bertanya, apakah benar ya? Jangan-jangan benar nih, Yesus ini Raja. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-33? Begini, setiap manusia di dalam hatinya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dia butuh juru selamat. Itulah kenapa dunia itu tidak mau membicarakan tentang lu agamanya apa, kepercayaan lu apa. Sebenarnya di satu sisi ada benarnya juga, kita nggak perlu mengurusi kepercayaan orang lain atau agama orang lain. Tapi di satu sisi, sebenarnya yang harus kita pikirkan bukan lu agamanya apa, bukan. Tapi ketika kita meninggal, sungguh-sungguhkah kita berada di dalam kerajaan sorga? Sungguh-sungguh nggak kita itu diterima di sorga? Jadi sebenarnya orang seperti Pilatus itu banyak. Dia mewakili semua orang, hampir semua orang di dunia ini. Bahwa apakah Yesus sungguh-sungguh Raja? Apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit? Nah, kita sebagai orang Kristen di sini tugasnya adalah kita harus bisa menjawab pertanyaan mereka. Sekalipun pertanyaan itu tidak memuaskan hati mereka, tapi kita harus memberitahu Yesus adalah juru selamat. Apalagi kita sebagai anak-anak muda. Makanya kalau kita mungkin ditanya sama orang, kita jangan langsung ciut. Kita jangan langsung takut. Jangan langsung kita berpikir, aduh nanti dia tersinggung. Aduh nanti dia malah mengejek saya sebagai orang Kristen. Memang di dunia ini kita harus menderita untuk Tuhan. Asal jangan karena kesalahan kita menderita. Tapi kalau itu karena Tuhan, karena kebenaran, tidak apa-apa. Lanjutkanlah. Atau juga nanti ujungnya kita bisa mengenal. Tapi coba kita lihat baik-baik. Orang Yahudi, engkaukah ini kan raja orang Yahudi? Dari sini kita bisa belajar. Kamu bisa jawab nggak apa yang dibilang oleh Pilatus itu? Karena Tuhan Yesus bisa menjawab. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Di ayat ke-34. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Menarik sekali. Tuhan itu, nih kerennya Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus itu dalam keadaan menderita seperti ini, Tuhan tidak langsung bilang aku adalah Raja orang Yahudi. Tidak. Inilah kenapa saya belajar dari Tuhan Yesus juga. Saya belajar dari Tuhan Yesus, kalau kita mau berdiskusi sama orang tentang Tuhan, kita jangan langsung kasih tahu tentang Yesus langsung boom gitu. Orang nggak akan pikir. Karena dia punya doktrin, punya mindset yang dia sudah ada di dalam pemikirannya. Sehingga kalau kita ngomong banyak bicara, orang itu tidak akan mikir. Jadi caranya adalah buatlah orang itu berpikir. Buatlah orang itu berpikir. Karena kalau seandainya lah kita berandai-andai, kalau seandainya Tuhan Yesus ngomong langsung, aku adalah Raja orang Yahudi, kemungkinan besar ya kalau kita boleh berspekulasi, si Pilatus langsung nggak percaya. Kenapa? Masa Raja menderita begini? Karena secara logika manusia nggak mungkin seorang Raja begitu. Nggak mungkin. Kecuali sifatnya seperti seorang Raja. Nah, sifat Tuhan Yesus itu sangat-sangat menampilkan seorang raja. Salah satunya adalah ketika waktu itu Tuhan Yesus diusir dari Nazaret. Ketika Tuhan Yesus kasih tahu, pada hari ini, ketika kamu mendengarkan kitab Yesaya, ya, jadi ada sebuah nubuatan kitab di dalam kitab Yesaya itu, bahwa Mesias itu akan membebaskan orang, kurang lebih seperti itu. Lalu Tuhan bilang begini, pada hari ini, ketika engkau mendengarkannya,
Injil lagi apa? Nubuatan ini sudah tergenapi. Langsung mereka semua tidak suka dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus diusir oleh mereka. Tuhan Yesus diusir oleh mereka. Dan ketika dia pengen diusir, sebenarnya kalau di dalam Alkitab dia pengen dilemparin ke jurang. Dia pengen didorong ke jurang. Karena dia menyatakan dirinya adalah Mesias. Karena orang Nazaret itu kan salah satu kampungnya Tuhan Yesus. Jadi orang itu kenal semua keluarganya Tuhan Yesus. Gitu loh. Kalau secara logikanya begini aja, tiba-tiba Yesiel mengaku dirinya Tuhan aja, udah gitu aja coba. Pasti kita kaget semua dong, kayak, ini bukannya adanya si Yoel. Kok ngapain dia ngaku-ngaku? Ya kan? Pasti kayak, apa gitu. Gitu. Nah, seperti itulah keadaannya. Tapi Tuhan Yesus itu diusir, tapi yang kerennya adalah Tuhan Yesus, dia di dalam Alkitab dikatakan dia berjalan lewat di antara mereka. Artinya apa? Ketika orang sudah mau nyampe, Tuhan itu dia langsung menghempas itu kayak cukup, belum waktunya saya mati seperti ini. Semua orang itu bergetar semua dan Tuhan lewat di antara mereka. Kiri kanannya seperti seorang prajurit yang sedang melihat raja lagi lewat. Itulah Tuhan Yesus. Dan sifat itu bukan hanya ketika Tuhan Yesus lagi di atas atau lagi diagung-agungkan. Dia lagi menderita pun sifatnya masih seperti raja loh. Sifatnya itu seorang raja banget ini. Ini orang luar biasa banget. Terlalu kuat. Terlalu kuat Tuhan Yesus ini. Terus akhirnya apa dibilang kata Pilatus? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Nah, Pilatus itu seperti membuang umpan bahwa sebenarnya kamu loh, rakyatmu, ibaratnya gini, sebenarnya ini ejekan dari Pilatus. Rakyatmu sendiri yang memberikannya kepadaku. Kamu ngapain sampai kamu diginiin? Seakan-akan Pilatus itu seperti di atas, padahal yang di depan dia adalah raja segala raja. Di depan dia. Kalau kalian baca baik-baik dan kalau kalian resapi baik-baik, Pilatus itu awalnya dia merasa kuat, tapi pada akhirnya dia merasa kayak, orang ini kayaknya bukan orang biasa. Kalau kalian resapi baik-baik. Tapi sekalipun Tuhan seperti itu, Tuhan menuntun dia pelan-pelan loh. Sekalipun gaya Pilatus awalnya sombong, karena ada satu kata yang dimana Tuhan langsung cegal dia. Pilatus ngomong begini, aku berkuasa melepaskan kamu, dan aku berkuasa untuk menghukum kamu. Langsung Tuhan Yesus cegah itu. Engkau tidak punya kuasa sedikit pun. Bayangin dia, ibaratnya gini loh, di depannya itu orang yang bisa secara mata melihat, dia memang orang yang bisa mengeksekusi orang. Karena di zaman itu, beberapa gubernur itu bisa menghukum orang mati. Tidak semua gubernur itu diberikan hukuman mati. Gak semua. Tidak semua gubernur diberikan seperti itu. Nah, salah satunya adalah Pilatus bisa menghukum orang mati. Baik itu disalib atau apapun itu. Terserah dia. Tapi Tuhan Yesus langsung mencegah itu. Engkau sama sekali tidak punya kuasa kepadaku. Kecuali datang dari sorga. Langsunglah. Apakah Pilatus langsung marah? Dia langsung. Kalau kalian lihat. Dia langsung berpikir gimana caranya untuk melepaskan Yesus. Kenapa? Ini orang gak bersalah. Pilatus itu bukan orang bodoh. Itu orang pintar tuh. Gak mungkin dia jadi gubernur kalau dia gak pintar. Dia lihat, ini orang karakternya beda. Yesus itu karakternya beda banget. Jadi sebenarnya dia itu kagum dengan Tuhan, tapi kayak ada jembatan yang dia bingung. Ini orang siapa? Nah, tahu nggak? Di orang-orang di sekitar kita tuh banyak orang seperti itu. Ada beberapa orang tuh yang dia kagum dengan Tuhan, tapi dia nggak tahu Tuhan ini siapa. Saya pernah ketemu sama orang, dia sebenarnya mau terima Yesus. Tapi dalam hatinya dia masih ada keraguan. Nah, untuk itulah kita semua di sini, kita diutus oleh Tuhan, supaya kita menjawab apa yang menjadi keresahan dia tentang Tuhan. Sekalipun hari ini kita semua menderita, sekalipun hari ini mungkin kita nggak banyak duit, mungkin kita hari ini masih
Running banget lah. Yang lain mungkin sudah pakai kapal boat, kalau ini kita masih berenang-renang ke pulau sana. Sekalipun begitu, tetaplah kamu harus menjadi sifat seorang raja, sifat seorang anak raja, sifat anak kerajaan. Sekalipun hari ini mungkin kamu duitmu nggak seberapa, kamu mungkin anak muda, mungkin kamu nggak dipandang oleh orang, tapi sifatmu seperti seorang raja. Jangan karena uang kamu bisa berubah sifatnya. Jangan karena kedudukan tertentu kamu bisa berubah sifatnya. Kita tirulah Tuhan Yesus. Dia mau di atas atau di bawah, sifat dia tetap seorang raja loh. Susah punya sifat kayak begini, susah banget. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita pasti bisa. Artinya apa? Orang bisa ngelihat kita. Mungkin orang nggak bilang, oh gila sifatnya kayak raja banget. Enggak. Tapi dia bisa lihat, dia bijak banget ya. Dunia itu tidak punya kata-kata yang bagus untuk memuji kita. Cara mereka memuji kita adalah dengan menghina kita. Jadi penghinaan bagi dunia itu adalah pujian bagi kita sebenarnya. Contoh, kalau di antara kamu yang dibilang pendeta, sama siapapun orang itu, sebenarnya itu pujian bagimu. Mungkin bagi dunia itu ejekan. Tapi dari situ terbuktilah bahwa kamu tuh berbeda. Kamu bukan dari dunia ini. Kamu harus berbeda. Baik itu di kantormu, baik itu dimanapun, harus berbeda. Sekalipun mungkin kondisimu tidak memungkinkan. Kondisimu mungkin bisa memungkiri iman kepada Tuhan, tapi jangan sampai ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus bisa teguh. Kita harus bisa. Ada kau di sini bilang apa? Apakah aku orang seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus. Jawab Yesus, inilah kerajaanku, inilah dia memberitakan tentang Injil itu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Coba kita lihat baik-baik ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ingatlah, kita bukan dari dunia ini. Memang kita lahir di dunia. Saya bukan bilang berarti kita makhluk Mars atau apa. Sekarang ada loh kepercayaan itu loh. Kepercayaan di luar negeri. Saya lupa namanya apa. Tapi dia percaya bahwa orang-orang zaman dulu, terutama salah satunya adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita disebutnya alien. Alien yang dia itu katanya sebenarnya dia adalah orang Mars. Bahaya nggak tuh? Kepercayaan apa tuh? Ada. Saya pun sempat baca webnya. Dia pakai ayat Alkitab juga. Tapi dia bahkan dia juga mengambil bahasa roh. Bagi dia bahasa roh itu bahasa alien. Ada. Jadi ada foto-foto orang-orang zaman dulu yang terkenal, pokoknya kayak penemu apa ini dan sebagainya. Itu bagi mereka inilah alien-alien yang dari Mars itu, dia datang ke bumi untuk memberikan kita pengetahuan. Salah satunya adalah Tuhan Yesus, dibilang begitu. Kepercayaan sekarang tuh udah aneh-aneh dah. Dan puji Tuhannya tidak ada di Indo. Kebanyakan ada di luar tuh. Kalau yang berkaitan dengan alien tuh kebanyakan di luar. Kebanyakan. Gitu. Nah, jadi tapi disinilah kita mesti tahu kita bukan dari dunia ini. Yang saya bilang bukan dari dunia ini adalah kita ini dari Tuhan. Kita ini segambar dan serupa dengan Dia. Kita ini anak kerajaan. Jadi jangan heran kalau saya bilang bukan anak kerajaan nih, dia nih. Itu maksud saya adalah kita orang Kristen. Orang Kristen itu anak kerajaan. Kerajaan kita bukan dari dunia ini. Kita ini anak raja. Belajarlah dari lagu sekolah minggu. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak. Haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja dan kau anak raja, kita semua anak raja. Terus dibilang apa lagi sini? Kerajaan kuda ini pas
Kerajaanku dari dunia ini, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Artinya begini, karena kita anak kerajaan, sebenarnya kita itu punya pelindung. Hubungannya dengan Pilatus apa? Saya ingin membawa teman-teman itu melihat di hari kebangkitan ini, ya, bahwa kita itu punya pelindung dari Tuhan Yesus, gitu loh. Kita tuh punya pelindung semuanya. Kita tuh dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kebenaran, ingatlah kamu tidak sendirian. Kamu tidak sendirian, kamu tidak di kayak disisikan lalu Tuhan akan membuatmu sendiri, itu tidak. Di belakangmu itu sebenarnya ada banyak bala tentara yang akan menjagamu semua. Jadi kalau ini ya, pernah nggak kalian kebayang begini? Tuhan Yesus lagi ngomong sama Pilatus, apa ya kira-kira yang dipikirkan malaikat? Malaikat di surga itu, kalau kita bayangkan lah, memang tidak itu kita, tapi kalau saya mungkin berimajinasi, malaikat itu sangat sakit hati melihat Tuhan mereka digituin. Tapi mereka tidak akan bisa berkutik karena apa? Karena itu kehendak Tuhan. Tapi kalau sekali Tuhan bilang, seranglah manusia, habis lagi. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus lagi mau ditangkap di Getsemani, terus kepotong kupingnya salah satu hamba di situ namanya Malkus. Tuhan Yesus ngomong apa sama Petrus? Taruhkanlah pedangmu, karena barang siapa yang memakai pedang, ia akan mati dengan pedang juga. Dan apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bisa meminta kepada Bapakku untuk memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat? Tahu nggak kenapa Tuhan bilang 12 pasukan malaikat? Murid Tuhan Yesus kan 12. Lebih dari 12 artinya apa? Tanpa kalian pun saya juga bisa sebenarnya. Tapi ada lagi kelanjutannya. Tapi bagaimana nubuatan di dalam perjanjian lama itu digenapi? Tuhan nggak mau, dia tidak akan melawan firman-Nya sendiri. Dia nggak mungkin berlawanan dengan firman-Nya. Jadi karena seperti itu, kalau kita memberitakan Injil, atau kita berada di dalam kebenaran, ingatlah ada pelindung kita. Jadi jangan terlalu takut. Ini nggak cuma tentang kalau kita sedang adu argumen ya. Tapi kalau kalian pergi kemana-mana, jangan takut. Misalnya kita jalan-jalan ke villa, ada setan lah, ada apa, nggak perlu takut. Setan harusnya takut sama kita. Gitu loh. Setan harusnya takut sama kita loh. Saya ada satu kesaksian waktu masih zaman sekolah. Itu kan saya itu karena masih sekolah lah ya, karena masih sekolah tuh jadi waktu buat berdoa itu lebih banyak. Jadi suatu waktu saya pergi ke Serpong, ke rumah orang tua saya. Orang tua saya itu kan lagi pergi lah ya, dia lagi pergi ya, lagi pergi. Jadi papa sama adik saya itu dia lagi jemput mama saya itu di kios. Waktu itu kan masih ada kios tuh. Di kios, terus saya di rumah, saya berdoa di situ. Dan ini sekali lagi pengalaman pribadi, ya pengalaman pribadi. Tapi ini saya menceritakan supaya teman-teman tahu bahwa satu orang kita itu sudah dijaga oleh banyak sekali malaikat. Jadi ketika saya berdoa di kamar itu, saya lagi bersyukur, terus hadirat Tuhan itu nyata sekali di rumah saya. Terus ada Tuhan ngomong begini, karena kamu di sini, maka aku akan di sini. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Terus tiba-tiba saya dikasih lihat sebuah penglihatan, rumah yang ini nih, sekarang ini, itu kayak seperti sebuah tata yang megah, pindah ke Serpong gitu loh. Pindah ke Serpong di situ, dan karena tata itu pindah di situ, ya, selesai saya berdoa, itu kayak mata saya itu kayak melihat ada para malaikat di situ. Jadi di depan rumah saya itu ada 2 malaikat yang jaga
Dia tinggi kira-kira 2 meteran gitu. Putihnya kayak putih berkilau, terus dia kayak kebiru-biruan, kayak kayak prajurit banget lah, tapi keren sekali dia tuh. Ininya kayak perisai biru-biru gitu tuh. Keren lah pokoknya malaikatnya itu. Terus ada yang berjalan. Padahal saya lagi nonton tuh, habis selesai doa saya nonton. Kayak situ ada banyak sekali para malaikat. Dan dari pengalaman pribadi itu saya jadi mengerti. Dan saya jadi berpikir begini, kenapa ya orang lebih takut setan daripada takut sama Tuhan? Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa kok orang lebih takut sama apa namanya? Sama setan gentayangan gitu loh. Sama kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa enggak kita percaya Tuhan maha kuasa, maha hadir kan? Kenapa kita nggak percaya dia ada di situ? Tapi dari situ saya belajar. Dan di situ saya diajarin oleh Roh Kudus. Dimanapun saya berada, Tuhan selalu hadir di situ. Sekalipun mungkin saya nggak merasakan seperti saya melihat para malaikat itu, tata Tuhan itu. Tapi saya percaya dia selalu ada di sisi saya. Dan itu nggak cuma untuk saya doang, tapi untuk kamu semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa setiap kita itu ada para malaikat yang menjaga kita. Lalu kenapa kalau kita disakiti atau apa? Itu untuk belajar, membuat kita itu mengerti tentang Tuhan. Itu untuk menguji otot iman kita kalau kita ada masalah. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah, perkatakanlah begini, simple, satu kalimat aja. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ingatlah itu. Kalau kalian merasa hidup ini berat banget, hidup ini kayak susah banget, ingatlah satu kalimat ini. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dilakukan. Ya, kita lanjut lagi, habis ini kita selesai. Maka kata Petrus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Poin terakhirnya pada akhirnya adalah, setiap orang harus mengerti tentang kebenaran. Kalau di sekitar kita, mereka tidak mengerti tentang kebenaran tentang Tuhan, kita harus bisa sharekan tentang kebenaran itu. Tidak perlu kamu mengerti segala sesuatu. Yang terpenting adalah kamu mengerti bahwa Yesus adalah juru selamatmu. Jadi saya kasih poinnya begini. Bagaimana cara kita men-sharingkan firman Tuhan kepada orang lain? Yang pertama adalah berani dulu. Jangan takut. Jangan memikirkan keselamatanmu dulu. Maksudnya begini, kalau misalnya ada orang bertanya sama kamu tentang Tuhan Yesus, ya tentang kebangkitannya misalnya, hari Paskah begini, jangan langsung ngomongnya begini. Oh, nanti saya tanya pendeta saya dulu ya. Atau enggak ngomong begini. Ya gue sih nggak tahu sih. Gue harus nanya sama pendeta gue dulu. Jangan begitu. Kalian harus bisa menjawab. Bukan berarti bohong ya. Bukan bohong. Caranya adalah ngomong setahu saya. Atau firman Tuhan katakan. Begitu. Misalnya nih, kayak yang tadi saya ngomong nih. Tadi kan saya ngomongkan tentang kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan lain sebagainya. Itu kan ada di Alkitab semua. Tapi kita, karena mungkin kondisinya sedang ngobrol, ya, maka langsung saja di Alkitab tertulis begini. Firman Tuhan tertulis begini. Jadi berani dulu. Kecuali kalau dia meminta ayatnya, baru kita buka. Tapi kalau dia nggak meminta, ya sudah. Berarti kan dia percaya dengan kita. Jadi percaya dulu. Berani dulu. Gitu loh. Jangan langsung ngomong begini. Aduh bang, sorry sih bang, gue bukan pendeta, gue nggak tahu banyak sih. Jangan kayak gitu, karena ibaratnya gini, kalau misalnya contoh ada orang nih mau jualan gitu, kalau jualan langsung tiba-tiba nggak pede, ya orang mana mau beli gitu loh. Tapi konteks ini kan bukan tentang jualan,
Konteksnya adalah you percaya dulu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan begini, janganlah memikirkan keselamatanmu dulu, atau jangankan memikirkan pembelaanmu dulu. Roh Kudus akan tercurah atasmu, dia yang akan menjawab semuanya. Artinya apa? Dia akan menjawab sesuai dengan hikmat yang akan dia kasih. Jadi jangan terlalu berpikir, tunggu gua sudah full baca Alkitab, satu ini baru gua bisa memberitakan Injil, atau baru gua bisa, ya kirain nggak datang apa itu ya. Nggak, benar ini nggak datang. Nah, jadi makanya berani dulu. Jadi kalau memberitakan Injil atau misalnya kita sharing firman Tuhan atau ada yang datang nih, berani dulu. Gitu. Ya. Terus yang kedua adalah teruslah baca Alkitab. Kalian ngerti nggak ngerti, baca dulu. Baca dulu. Saya bisa mengerti ngulik kayak gini-gini, itu tidak puluhan tahun sih. Selama 15 tahun lah. Saya benar-benar serius baca Alkitab itu di umur 15 tahun. Umur saya sekarang sudah 27. Tahun ini 27. Bulan depan. Berarti kira-kira sudah 17 tahun berarti ya, udah 17 tahun. Kan dari 15 ke 25, 10, berarti 12 tahun. Ya, 12 tahun. Udah 12 tahun. Bolak-balik, itu pun menurut saya masih jauh sekali pengetahuan saya tentang Alkitab. Ini bukan merendah buat meroket, emang pada faktanya ini terlalu bagus. Ini ayat semua tuh terlalu kalau di ngulik tuh banyak. Bahkan kemarin ayat yang kemarin itu kita korek baik-baik lagi, banyak sekali. Jadi makanya baca dulu. Baca dulu, ngerti story-nya dulu semuanya, nanti suatu saat Tuhan akan memberikan pengertiannya. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga adalah doakan orang itu secara spesifik. Doakan. Terus doakan. Kalau misalnya ada orang bertanya nih kepadamu tentang Tuhan Yesus, doakan orang itu supaya Tuhan membuka pikirannya. Karena sebenarnya yang orang kenapa sulit percaya kayak gini, banyak orang yang baca Alkitab, tapi nggak semuanya akan percaya kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang dia membaca Alkitab itu karena ingin sekali untuk menjudge atau untuk ingin menghina Tuhan Yesus, atau untuk ingin membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada nggak orang yang baca Alkitab seperti itu? Ada. Karena mata mereka buta secara rohani. Hati mereka buta secara rohani. Makanya kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Jadi doakanlah orang-orang itu supaya ketika dia mendengarkan firman Tuhan, masuk pikirannya. Gak cuma ke pikirannya doang, tapi ke hatinya. Gitu loh. Saya punya pengalaman, saya ngomong panjang lebar nih. Adalah kepada orang, dia juga non-Kristen. Saya diskusi sama dia, saya udah jawab nih, dia muter situ. Kayak ibaratnya buang peluru saya. Kadang kayak mikir kayak, ya orang memang lemot atau apa sih? Tapi dia orang pintar, maksudnya dia orang yang berintelektual. Tapi kalau ngomongin tentang ini, lemot gitu, nggak tahu kenapa. Tapi pada akhirnya saya mengerti, karena ada selaput, kalau dalam Alkitab bilang, karena ada selaput yang menutupi mata mereka, hati mereka, sehingga mereka tidak percaya. Gitu loh. Makanya di dalam Alkitab dibilang begini juga, dalam sebuah nubuatan. Melihatlah, tetapi jangan mengerti. Gitu loh. Mendengar, tapi janganlah menanggap. Supaya ketika kamu berbalik, kamu akan menjadi sembuh. Artinya gini, orang baca Alkitab, kalau dia tidak dituntun oleh Tuhan, pada akhirnya dia hanya ingin mencari pembenarannya sendiri. Dia akan mencari pembenarannya sendiri, dia tidak mencari tentang kebangkitannya. Dia nggak melihat kuasa kebangkitannya, karena dia hanya melihat Alkitab itu hanya sekedar buku, just a book. Tuh. Gitu. Dia hanya mencari tentang kebenarannya sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Amin. Amin. Mari semua kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami percaya Engkau telah bangkit pada hari ini, ya Tuhan. Dalam hari kebangkitan-Mu, biarlah Tuhan kami juga bangkit untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Seperti Tuhan juga melakukan perkara-perkara dengan demikian juga Engkau akan melakukannya juga bersama dengan kami, supaya negara ini tahu bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan semesta alam atas dunia ini. Kami berdoa ya Bapa, di mana kota kami tinggal Jakarta, Kau yang memberkati Jakarta ini Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati Presiden kami Pak Prabowo beserta dengan jajarannya semuanya Tuhan Yesus, dari wakil Presiden Pak Gibran sampai ke RT RW semuanya ya Bapak. Biarlah mereka Kau berkati dan ada roh takut akan Engkau ya Bapa bagi negeri kami ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, nyanyikan lagu ini. Darah domba Allah tercurah di Kalvari, hapuskan dosa. Darah domba Allah tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosa. Darahnya hapuskan dosa. Darahnya, oh darahnya hapuskan dosa. Kita bersiap-siap. Kita ambil roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ketika malam itu di perjamuan terakhir Tuhan Yesus berkumpul dengan para muridnya, para rasul. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dengan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Kita makan dengan iman roti dan anggur ini, roti yang tercurah bagi kita semua, roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mulai dari tubuhmu ini ya Bapa,
kami dipersatukan bersama dengan Engkau ya Bapa, bukan hanya di sini saja, tapi sampai nanti di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sialah apa yang kami lakukan. Kita akan makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan sebagai lambang darah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu ia mengambil cawan, lalu dia mengucap syukur atasnya dan bagi kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darah perjanjian yang tertumpah bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Jadi barang siapa yang berdosa akan tubuh dan darah Tuhan, ia berdosa kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Apalagi mengingat ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan-Mu, kami bebas dari dosa. Melalui dari darah-Mu ini ya Bapa. Anggur ini sebagai lambang darah-Mu. Kami dibebaskan dari dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami bersatu dengan roh-Mu. Kami bersatu juga dengan tubuh-Mu. Sehingga kami menjadi satu semuanya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, ya anak Allah yang hidup. Biarlah kami minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 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 Anak domba, 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 anak domba. Haleluya, haleluya. Ada kuasa
dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Terus nyanyikan ini, saya mau mendoakan seseorang dulu sebentar. Ya Bapak berdoa ya Bapak untuk Aron ya Bapak, biarlah Tuhan kau sembuhkan hari ini juga, tidak ada sakit panas itu kau keluar sekarang juga di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini juga ya Tuhan, biarlah dia sembuh sekarang juga di dalam nama Yesus, in the mighty name of Jesus. Hari ini kamu roh jahat, roh sakit penyakit oleh karena entah mana roh dari moyang di sana, hari itu kupatahkan untuk lagi di dalam nama Yesus Kristus. Segala roh jahat keluar sekarang juga in the mighty name of Jesus. Come out in Jesus name. Dalam nama Yesus, you are healed now. You are healed now in Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Hari juga tidak ada sakit panas itu keluar sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kasih lagi. Dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus. Oh haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa, tidak ada gejala DBD itu semuanya keluar dalam nama Yesus. Sampai DBD tidak ada dalam nama Yesus. Aku usir semua, aku klaim sekarang juga kesembuhan itu hari ini juga disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada adik yang Indah. Hari juga dia tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi DBD, tidak ada lagi yang namanya panas dingin, panas naik turun itu. Tuhan sudah menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih atas kesembuhan yang kau berikan kepada Aron. Terima kasih ya Tuhan, itu karena kuasa-Mu ya Bapa. Dan terima kasih juga semakin hari Aron akan semakin baik, semakin mengerti, bukan hanya bisa berjalan, bukan hanya bisa memegang sesuatu, tapi dia pun juga semakin lancar, semakin secara pikirannya saya seperti melihat seperti Tuhan itu sedang bekerja di dalam dia. Tuhan seperti menjahit sesuatu gitu di dalam pikirannya. Semakin hari anak ini akan semakin pintar. Akan ada waktunya nanti anak ini tiba-tiba pintar saja, bahkan sampai keluarganya pun bingung kok bisa. Tapi saat itu saya mau kasih tahu kepada Indah harus kasih tahu ini karena Yesus Tuhan. Karena Tuhan sedang menenun anak ini, karena memang belum selesai karena di dalam kandungan, bukan karena salah Tuhan, bukan karena salah seorang ibu atau mamanya, tapi memang karena melalui dia kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam nama Yesus. So, sedang menenun pelan-pelan, semakin hari akan semakin pintar. Bukan hanya sekedar dia pintar secara akademis, dia akan pintar secara sosial. Dia mirip-mirip kelakuannya nanti mirip-mirip seperti Joni, tapi dia akan lebih lembut. Dia akan lebih bisa bersosial daripada Joni nanti. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, atas
kuasa-Mu pada hari ini. Di hari kebangkitan-Mu ini, justru hari ini juga satu keluarga ini Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segalanya pada hari ini. Kami juga ingin memberikan persembahan ya Bapak, melalui dari cash ataupun dari transfer atau QRIS. Tuhan tolong berkati setiap jemaat dan tempat ini, baik mereka maupun yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi ya Bapak. Aku memberkati jemaat ini, berkati pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan berikan mereka pengaruh di kehidupan mereka, di kantor mereka, atau ada yang membuka usaha. Aku yang berkati semuanya Bapak, berikan mereka power, dan juga berikan mereka juga roh yang takut akan Engkau, yang juga mau diajar. Angkatlah tanganmu semua para jemaat Allah, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya erat di dalam Allah Roh Kudus menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkatnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. Enak sandai.